Punya bisnis yang divisinya banyak? Bingung cara bikin laporan laba rugi per divisinya? Lihat pembahasannya di video kita kali ini. Hai guys, welcome back di channel Fakultif. Hari ini kita bakal bahas gimana caranya bikin laporan laba rugi untuk segmen-segmen tertentu di bisnis kita. Pembahasan ini terkait dengan variable costing yang udah pernah kita bahas. Buat yang belum nonton, saya saranin lihat dulu pembahasan kita tentang ini ya. Nah guys, kalau kita punya bisnis, semakin bisnis kita berkembang, biasanya sumber pendapatan kita bukan cuma dari satu sumber aja. Bahkan gak jarang, sampai dibikin beberapa divisi, departemen, atau segmen bisnis. Jadi meskipun perusahaannya satu, tapi bisa jadi bisnis di dalamnya ada banyak. Contohnya kayak Google. Selain dari iklan atau ads, Google juga punya bisnis cloud services. Nah, gak jarang kadang kita pengen tahu dari segmen-segmen di bisnis kita, mana segmen yang kinerjanya bagus, mana yang enggak. Buat ngejawab ini, kita bisa bikin laporan laba rugi per segmen atau istilah kerennya bikin segmen reporting. Yang jadi persoalan pas bikin segmen reporting ini, kadang ada cost-cost yang memang munculnya di level segmen, ada yang bukan. Misalnya aja kayak cost gaji CEO, gaji staf kantor pusat, gudang yang dipakai bersama, listrik, dan cost-cost lainnya yang mungkin munculnya di level perusahaan, bukan di level segmennya. Untuk kasus kayak gini, gimana ya sebaiknya bikin laporan segmennya? Ini yang mau saya bahas hari ini. Buat ngerti cara bikin laporan laba rugi per segmen ini, kita perlu tahu 3 istilah ini dulu. Yang pertama adalah traceable fixed cost. Ini adalah fixed cost yang muncul gara-gara adanya segmen bisnis kita. Misalnya kalau kita mau jualan produk baru, terus kita hire marketing buat masarin produk baru kita. Nah, kalau kita mau bikin laporan laba rugi khusus untuk produk baru ini, gaji bulanan marketingnya jadi traceable fixed cost. Jadi bisa dibilang, traceable fixed cost ini adalah fixed cost di level segmen bisnis kita. Istilah kedua yang perlu kalian tahu adalah common fixed cost. Kalau traceable fixed cost adalah fixed cost yang cuman ada di masing-masing segmen, nah, common fixed cost ini adalah fixed cost yang menunjang beberapa segmen. Contohnya, ya kayak gaji CEO, atau kalau bisnisnya ada head office, semua biaya di head office bisa kita anggap sebagai common fixed cost. Istilah terakhir yang perlu kalian tahu adalah segment margin. Basically, ini adalah contribution margin per segmen yang dikurangin sama traceable fixed cost-nya. Untuk jelasin cara buatnya, seperti biasa, saya pakai contoh ya, biar lebih gampang di ngertiin. Misalnya kita punya bisnis jualan kaos. Kaos ini kita jual secara grosiran dan eceran. Untuk yang eceran, selain kita jual di toko kita juga jual secara online. Total penjualan selama bulan kemarin ada 48 juta, di mana 36 jutanya dari penjualan grosiran dan 12 jutanya dari penjualan retail atau eceran. Dari penjualan retail ini, 4 jutanya berasal dari penjualan online. Sementara 8 juta lagi berasal dari penjualan langsung di toko kita. Untuk variable expense-nya, selama bulan kemarin totalnya ada sebesar 29,6 juta, di mana 24 jutanya dari bisnis grosiran dan 5,6 jutanya dari bisnis retail kita. Untuk yang bisnis retail, anggap kita tahu kalau variable expense yang berasal dari jualan online ada sebesar 1,6 juta, dan yang langsung dari toko kita ada 4 juta. Untuk fixed expense-nya, selama bulan kemarin totalnya ada 10.500.000. Anggap kita udah coba tracking dan kita tahu fixed cost dari bisnis grosiran kita. Kayak tukang angkut barang misalnya, totalnya ada sebesar 3 juta. Untuk yang bisnis retail, total fixed expense-nya ada sebesar 3,5 juta. Sementara sisanya kayak gaji bulanan buat kita sebagai pemilik atau bayar listrik bulanan, ini nggak bisa kita telusurin ke masing-masing bisnis. Jadi kita anggap sebagai common fixed expense di level usaha kita secara keseluruhan. Dari fixed expense sebesar 3,5 juta sebulan, anggap kita juga tahu yang untuk bisnis jualan online ternyata ada sebesar 500.000. Anggap ini untuk iklan sosmed deh. Terus yang untuk jualan retail di toko, kayak buat beli kantong plastik, nota, dan sebagainya, totalnya ada sebesar 1 juta. Sementara sisanya sebesar 2 juta ini adalah gaji admin yang khusus ngelayanin customer yang datang ke toko sama handle orderan online. Nah, kalau kita mau bikin income statement untuk masing-masing segmen bisnis ini gimana guys? Kita coba buat yang keseluruhan, grosiran sama ecerannya dulu. Sales kita ada sebesar 48 juta, di mana 36 juta dari bisnis grosiran dan 12 jutanya dari bisnis eceran atau retail. Untuk variable expense-nya, totalnya ada 29,6 juta, di mana 24 juta berasal dari bisnis grosiran, dan sisanya dari bisnis retail kita.
Dari sini kita bisa hitung contribution margin-nya. Secara keseluruhan, contribution margin kita ada sebesar 18,4 juta, di mana 12 jutanya berasal dari bisnis grosiran dan 6,4 jutanya dari bisnis retail kita. Untuk fixed expense-nya, kita juga udah tahu. Setelah kita tracking, fixed expense yang terkait sama bisnis grosiran ada 3 juta, dan yang terkait sama bisnis retail ada 3,5 juta. Jadi, total traceable fixed expense kita seluruhnya adalah sebesar 6,5 juta. Nah, setelah tahu ini, kita bisa hitung segmen margin untuk masing-masing lini bisnis kita. Kalau kita hitung, nanti kita dapetin segmen margin untuk bisnis grosiran ada sebesar 9 juta. Dan untuk bisnis retail kita ada sebesar 2,9 juta. Atau kalau secara total, segmen marginnya berarti sebesar 11,9 juta. Untuk tahu net operating income-nya, kita tinggal kurangin segmen margin secara keseluruhan ini dengan common fixed expense kita yang sebesar 4 juta. Nanti ketahuan NOI kita secara total ada 7,9 juta. Common fixed expense ini nggak saya bagi lagi ke masing-masing lini bisnis. Cukup kayak gini aja. Tujuannya buat apa? Nanti saya jelasin di belakang. Sekarang kita coba bedah yang bisnis retailnya. Kita coba buat laporan laba rugi yang untuk bisnis online dan jualan langsung di toko kita. Untuk sales, variable expense, dan contribution margin, ini nggak ada isu. Kita tinggal breakdown aja cost-nya masing-masing segmen bisnis kita. Sementara untuk yang traceable fixed expense, nah ini yang saya mau jelasin sedikit. Kalau kita lihat kasusnya, traceable fixed expense sebesar 3,5 juta ini berasal dari biaya iklan bulanan buat bisnis online sebesar 500.000. Terus perlengkapan-perlengkapan kayak buat beli kantong plastik, nota, dan sebagainya sebesar 1 juta. Dan gaji admin yang bantuin jaga toko sama handle orderan online kita sebesar 2 juta. Semua biaya ini muncul karena kita punya usaha retail. Jadi, dari kacamata segmen retail kita, biaya-biaya ini sifatnya traceable. Tapi kalau kita pakai kacamata jualan online atau di toko, kasusnya jadi beda guys. Untuk biaya iklan sosmed, ini bisa kita trace. Biaya ini muncul karena kita punya bisnis online. Kalau kita nggak jualan online, biaya ini nggak perlu ada. Untuk biaya perlengkapan di toko juga sama. Ini muncul karena kita ada bisnis jualan eceran di toko. Tapi untuk gaji admin, kita nggak bisa trace karena tugas dia ngebantuin di toko, iya. Ngurusin orderan online juga iya. Jadi, kalau kita pakai kacamata di level online atau store ini, gaji admin ini bukan traceable fixed expense. Dia bakal jadi common fixed expense. Kalau salah satu dari bisnis online atau store ini kita stop, kita tetap butuh admin ini. Jadi, cost-nya bukan milik bisnis online atau store kita. Yang kita tahu, selama kita ada bisnis retail, kita butuh dia. Jadi, apakah fixed cost itu traceable atau common? Itu tergantung kita lagi buat laporan laba rugi di level yang mana. Untuk kasus ini, yang traceable untuk bisnis online cuma sebesar 500.000 dan yang untuk bisnis jualan langsung di toko sebesar 1 juta. Sementara untuk gaji admin, karena sifatnya berupa common fixed expense, nggak perlu kita alokasiin lagi. Nanti NOI-nya bakal didapat sebesar 2,9 juta untuk bisnis retail kita. NOI ini bakal sama dengan segmen margin kalau kita buat laporan laba rugi di level yang lebih tinggi. Sekarang saya mau jawab pertanyaan tadi. Kenapa fixed expense ini nggak perlu kita alokasiin? Tapi sebelum saya jawab, saya mau ngucapin thank you dulu sama jurusan akuntansi Universitas Kristen Maranatha yang udah ngedukung konten-konten di Fakultif. Di jurusan akuntansi Maranatha, selain belajar akuntansi, kalian bakal belajar banyak tentang keuangan, bisnis, dan investasi. Gak cuman itu, kalian gak melulu belajar teori. Metode belajar di Maranatha bener-bener dipersiapin supaya begitu kalian terjun ke dunia bisnis, kalian udah siap buat praktekin ilmu-ilmu yang kalian punya. So, yang lagi mau lanjut studi dan tertarik kuliah akuntansi, gak salah deh kalau ambil jurusan akuntansi di kampus ini. Buat yang pengen tahu lebih jauh, linknya saya kasih di deskripsi di bawah ya. Nah guys, kenapa common fixed cost gak perlu kita alokasiin? Jawaban sederhananya ya, buat apa? Gak ada fungsinya juga dialokasiin. Kesalahan berpikir akuntan adalah ketika mereka menganggap segmen reporting ini adalah untuk nentuin harga jual biar nggak rugi. Bukan itu fungsinya segmen reporting ini guys. Kalau tujuannya buat nentuin cost produk, kita punya tools costing banyak banget. Mulai dari job order costing, process costing, ABC, macam-macam. Segmen reporting ini bukan untuk itu. Segmen reporting ini kita pakai buat decision making. Misalnya kita mau tahu lini bisnis mana yang lebih nguntungin atau ngerugiin. Lewat penyajian laporan kayak gini, kita bisa langsung tahu mana cost yang relevan dan mana cost yang bakal tetap ada. Kalau kita mau stop bisnis jualan online kita misalnya, kita bisa langsung tahu
kita bakal kehilangan margin sebesar 1,9 juta. Sementara untuk gaji admin sebesar 2 juta ini nggak relevan karena dia bakal tetap ada sekalipun bisnis jualan online-nya di stop. Lewat segmen reporting ini, kita juga jadi bisa ngitung CVP atau BEP per segmennya. Ini kegunaannya guys, bukan untuk nentuin cost produk kita. Dan ini bukan berarti kita nyembunyiin atau ngilangin informasi. Toh kita tetap sajiin common fixed cost-nya. Cuman nggak dialokasiin aja. Jadi penyajian seperti ini nggak bakal misleading pas digunain nanti. Oke guys, mudah-mudahan topik ini bisa berguna buat kalian. Buat yang pengen terus ngikutin, bisa subscribe di channel ini ya. Kita bakal bahas topik akuntansi manajemen lainnya di video berikutnya. Pastinya tetap be simple.